حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, alhamdulillah di hari yang mulia ini, hari Arafah, hari yang bertepatan dengan tanggal 9 bulan Dzulhijjah, kita bisa bertemu, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita, untuk melaksanakan konsekuensi dari keimanan kita, yaitu melaksanakan ibadah salat secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian yang insya Allah bisa menguatkan dan menambah iman serta memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Kita mensyukuri nikmat Allah ini karena ini nikmat yang besar. Nikmat ketaatan ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang didamba-dambakan oleh mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Mereka ingin dikembalikan ke dunia agar bisa melakukan amal-amal ketaatan. Itulah harapan orang-orang yang sudah meninggalkan dunia. Harapan mereka saat ini bisa kita kerjakan. Harapan mereka diberi kesempatan untuk beramal saleh, masih Allah berikan kepada kita. Maka mari kita maksimalkan waktu-waktu ini, terutama di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, kita optimalkan, kita maksimalkan untuk merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai macam ketaatan, berbagai macam ibadah, dan juga dengan kembali merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Di siang hari ini, di mimbar zuhur yang mulia ini, kita akan merenungi satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat ke-37. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi ketakwaan kalianlah yang dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang tadi disebutkan oleh Takmir. Judul kajian kita apa? Dagingnya untuk manusia, takwanya untuk Allah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha.
daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kalian mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kalian. Wa basyiril muhsinin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang saya muliakan, ayat ini turun dalam konteks ibadah kurban. Ayat ini memberikan pesan kepada kita semua, mengajarkan kepada kita bahwa nilai ibadah bukan hanya pada bentuk lahirnya. Nilai ibadah tidak dinilai dari hanya bentuk lahiriah saja. Tapi nilai ibadah yang terpenting itu pada roh batinnya. Pada batin, pada niat. Atau lebih kita spesifikkan pada keikhlasan orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Itu roh. Tanpa ibadah batin, ibadah zahir kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohnya itu ada pada batin manusia. Apa yang mendorong mereka untuk mengerjakan perintah Allah? Apa yang mendorong seseorang untuk menyembelih hewan kurban? Dorongan itu yang menjadi tolok ukur kebaikan dari ibadah seseorang. Setelah apa yang ada di batinnya selesai diterima oleh Allah, maka zahirnya pasti akan diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah niatnya, batinnya sudah tidak menyambung, tidak nyambung kepada Allah, tidak niat bukan karena Allah, maka tidak ada manfaat. Besarnya sapi, besarnya unta, berapa ekor kambing yang dipersembahkan, jika bukan dari ketakwaan kepada Allah, Allah tidak akan menerima apapun darinya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu ayakum. Dari ayat ini setidaknya ada 4 pelajaran besar yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah tidak menilai besarnya hewan, tapi besarnya takwa. Maka siapa yang hari ini, yang kemarin telah mengorbankan hewan-hewan kurban, pastikan dorongannya karena Allah. Semata-mata niatnya karena ingin mengharapkan pahala dari Allah. Tidak ada dorongan untuk, atau tidak ada keinginan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan posisi dan kehormatan. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Takwa. Takwa itu dalam konteks ibadah kurban, ikhlas. Dorongannya dorongan iman. Karena patuh dan taat kepada Allah. Karena dia mencintai Allah. Allah perintahkan dia taati. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim mentaati perintah Allah sekalipun diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ketaatan mutlak itu takwa. Dan insya Allah, pasti bukan insya Allah lagi Pak, Allah tidak akan menyuruh kita menyembelih anak. Ya, tidak akan. Dan Nabi Allah Ibrahim pun ketika disuruh menyembelih anaknya, Allah pun mengganti dengan hewan kurban. Jadi jangan sampai kita dengan kisahnya Nabi Allah Ibrahim, lalu syaitan memimpikan kita di tidur kita untuk nyembelih anak kita, besok anak kita sembelih. Oh jangan. Saya dapat wahyu seperti Nabi Ibrahim, jangan. Ya, itu perlu diperiksa berarti kondisi jiwanya. Karena Allah tidak memerintahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membunuh manusia, tidak ada. Apalagi anak sendiri. Tapi itu namanya ujian ketaatan. Ikhwani fillah, kembali kepada kurban ini.
Ingat takwa kita ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu demi menjaga keikhlasan, demi memastikan bahwa saya berkorban karena Allah bukan karena manusia, tidak perlu pamer ibadah kurban. Tidak perlu pasang status sapi kita berapa, kambing kita gak perlu dipasang, Pak. Ya Allah, beli korban nanti dipasang status dulu. Alhamdulillah saya sudah beli hewan. Buat apa? Bukankah kita berkorban untuk Allah? Buat apa lapor kepada manusia, ma'asyiral muslimin? Hati-hati, Pak. Ini biasanya yang korbannya hebat-hebat itu, Pak. Itu godaannya besar itu. Beli kambing yang 20 juta, 25 juta. Itu biasanya difoto, dipasang statusnya. Kambing dan pemiliknya. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Demi Allah, jiwa kita itu lemah. Jiwa kita itu lemah, Pak. Saya, antum semua ini lemah, Pak. Gampang termakan dengan pujian dan gampang hanyut dengan pujian. Maka jangan suka memamerkan sesuatu yang mendatangkan pujian-pujian kepada kita, Pak. Jangan. Cukuplah Allah yang tahu. Hati-hati. Allah sudah ingatkan, kamu dah ikhlas, Allah gak terima dari kamu apapun. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, korban mengajarkan kita sebetulnya untuk menyembelih satu hakikat penting. Apa yang kita sembelih? Yaitu cinta dunia dan kekikiran. Hewan kurban itu simbol dari harta, simbol dari dunia. Mampukah kita menyembelih dunia kita, mengorbankan dunia kita demi menjalankan perintah Allah? Ataukah sebaliknya, kita mengorbankan perintahnya Allah demi mengejar dunia? Tak semua orang bisa nyembelih korban loh, Pak. Ada orang-orang yang hatinya terpaut dengan dunia begitu kuat, sehingga beli kambing saja itu gemeter. Padahal uangnya berlimpah. Dia mampu berkorban. Kenapa? Hubbud dunia sudah terlalu kuat. Dunia boleh kita sukai, boleh kita cintai, tidak ada larangan. Karena kita hidup di dunia. Tapi tidak boleh mengikat hati kita. Tidak boleh melekat di dalam jiwa kita. Karena kalau sudah melekat, maka hidup kita untuk dunia bukan lagi untuk Allah. Yang melekat itu Allah. Yang merasuk di dalam jiwa kita Allah. Dunia sebagai sarana saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan dunia menjadi tujuan. Itulah yang dipahami, Pak, oleh para nabi, para rasul. Hidup ini untuk Allah. Hidup bukan untuk kesenangan, bukan untuk mengejar popularitas. Itu semua tidak boleh menjadi tujuan hidup. Yang sekarang dalam pendidikan kita menjadi tujuan pendidikan. Belajar biar kamu populer, biar sugih, biar kaya. Titik. Tidak boleh titik, Pak. Kaya buat apa? Agar kamu cepat masuk surga. Kaya buat apa? Agar kamu bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul merealisasikan ubudiyah kepada Allah dengan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Jadi tujuan harus diarahkan ke akhirat. Hati-hati yang punya anak, Pak. Hati-hati mendoktrin tentang kehidupan dunia. Salah. Akhirnya anak-anak kita menjadi pecinta dunia. Hidup bukan untuk sekedar senang-senang. Hidup untuk ibadah, nak. Hidup ini ujian. Kamu mau senang-senang nanti di surga. Bagaimana bisa ke surga? Hadapi berbagai macam tantangan-tantangan dan ujian-ujian yang Allah berikan. Berupa perintah dan larangan. Maka kurban ma'asyiral muslimin jangan dimaknai sekedar menyembelih kurban. Tapi itu adalah hakikat kita sedang dilatih oleh Allah untuk melepaskan dunia kita. Tidak semuanya dilepaskan. Tidak mungkin kita melepaskan semua dunia. Wong kita hidup di dunia. Tapi lepaskan apa-apa yang bisa menghalangi kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Kurban adalah cara mengagungkan Allah atas hidayah.
Maka Allah katakan kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kamu. Itulah mengapa kita dianjurkan di mulai tanggal 9 atau mulai tanggal 1 dianjurkan ma'asyiral muslimin memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid secara mutlak. Kapanpun antum di sayara, di mobil, di sepeda motor, takbir, tahlil, tahmid. Nanti sekarang secara muqayyad terbatas pada waktu-waktu, ada kemudian secara muqayyad yaitu setelah sholat 5 waktu. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada mengatakan mulai hari ini setelah sholat subuh, ada mengatakan besok setelah sholat zuhur, ada mengatakan nanti malam, mulai nanti malam setelah sholat maghrib. Ada khilaf. Setelah sholat kita bertakbir. Itu dianjurkan, ditukabbirullah. Ini hari-hari di mana kita membangun pengagungan kita kepada Allah. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, ujung dari kurban adalah ihsan. Kurban ini harus bisa melahirkan sikap ihsan kepada kita. Maka Allah di akhir ayat berfirman, wabashiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kurban ini harus melahirkan sikap ihsan. Apa ihsan? Ihsan kepada Allah, yaitu merasa diri diawasi oleh Allah. Dan ihsan kepada makhluk, yakni berbagi kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Orang yang muhsin, orang yang baik adalah orang yang secara ritual ibadah, dia taat patuh kepada Allah dengan ikhlas. Dan ibadah sesuai dengan tuntunan. Dan secara sosial, dia berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Oleh karena itu kurban itu ketika kita mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Setelah kita berkorban, kita diarahkan untuk mendidik diri kita untuk berbagi. Maka hidupnya manusia itu mulia dengan apa? Mengagungkan Allah dan bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menerima segala macam ibadah kita, kurban kita, dan semoga Allah senantiasa membersihkan hati kita sehingga hati kita berisi tentang cinta kepada Allah, ikhlas, rindu untuk berjumpa dengan Allah, dan hati kita bersih sehingga dorongan-dorongan amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, ibadahku, sembelihanku, semuanya, hidup matiku seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.